aku nggak tahu banyak tentang apa yang Mas Hendra eh, apa namanya di hal-hal yang berhubungan sama yang Mas Hendra sampaikan atau mungkin banyak hal mengenai yang tadi sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga kan kalau misalnya beberapa teman-teman yang mau nyusul itu kan pasti kepengen tahu juga gimana step-stepnya atau apanya gitu gimana. Menurutmu kalau misalnya mereka mau nyusul Mas Hendra gitu apa yang harus dipersiapkan atau kira-kira hal apa yang perlu dinotif gitu? Itu kan kayaknya Apa? sesuatu yang penting ya. Lo kan juga pasti merasakan sendiri bagaimana perjuangannya, hampir kayak, aduh, kayaknya gue berangkat gak sih? Gitu juga gak sih? Atau lo bilang, ah semuanya smooth-smooth aja nih, aku langsung masuk, langsung, ah gue langsung dapet adik gitu. Kan enggak juga kan. There is no way Itu kayak gitu gimana, kan. gimana lo nyiapinnya antara, apa namanya, antara titik di mana, ya maju mundur, maju mundur, maju mundur gitu. Sama di beberapa titik, gimana, gimana cara lo mengevaluasi diri sampai akhirnya kamu dapat kesempatan itu terus dapet gitu. Kalau back in the days, eh Udah terlupakan kah? aku mungkin klise ya, klise. Ini sangat klise tapi relevan. Ngimpi sih, ngimpi. Nah, dulu ingat banget aku cuman ngimpi doang mau ke luar negeri. Aku harus sekolah di luar negeri itu cuma ngimpi doang. Mm-mm. Nah, ngimpi. Yang penting itu satu ngimpi dulu. Betul. Ada tuh, jadi ada spark-sparknya itu ada dulu gitu. Aku pengen eh, kayak si A, si B, si C, si D yang eh, lagi belajar A, B, C, D di negara A, B, C, D gitu. Hmm. Itu munculin dulu ya spark-sparknya itu. Hmm. Jadi ya, cetus, 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 gitu. Jadi munculin semangat buat eh, kira-kira apa ya untuk jalan ke sana. Pertama itu yang karena mimpi itu penting karena kesempatan itu selalu ada sekarang. Gak kayak pertama kali aku ingat banget pertama kali aku cerita ke ngobrol sama dosen senior, dosen senior tentang kuliah di luar negeri karena beliau dulu S2 S3 itu di Australia. Aku pengen sekolah lagi Pak gitu, tapi piye gitu. Yang beliau sampaikan itu pasti, wah kamu enak sekarang, internet aja udah ada, kamu bisa akses eh, informasi dengan begitu gampangnya. Apalagi sekarang, misalnya kamu sekarang mahasiswa di universitas yang bagus gitu. Hmm. Akses internet tuh mau akses internet kapanpun bisa, cari informasi apapun bisa, gampang. Hmm. Jadi kamu enak gitu. Coba bayangkan saya dulu, saya tuh harus nyari koran, Hmm. nggak ada itu informasi di internet tuh belum ada gitu. Jadi masih harus cari informasi itu wah sangat-sangat sangat sulit gitu. Nah, jadi oke informasi ada semua kan berarti kan. Hmm. Hmm. Oke, mimpi sudah ada, informasi sudah ada semua. Kesempatan berarti kan ada, informasi ada, kesempatan ada. Kesempatannya itu setiap tahun ada. Nah, artinya kan ke depan yang harus disiapkan berarti tinggal diri kita kan. Hmm. Hmm. Karena untuk misalnya beasiswa ataupun sebuah posisi PhD gitu, Hmm. mereka punya prasyarat gitu. Jelaslah punya prasyarat, punya kriteria orang seperti apa yang bisa mereka terima. Nah, mimpi sudah ada, akses informasi sudah ada, kemauan sudah ada, nah tinggal persiapin diri kita. Mulai dari eh, izin orang tua, penting. Hmm. Bapak sama ibu ngizinin Kak ke luar negeri. Kalau totali nggak ngizinin ya nggak usah. Tapi ya mungkin impresi mereka pertama bakal jauh banget ya dari kami. Hmm. Tapi Tapi gak bilang kamu ngimpi tole, kayak gitu kan? kamu izin. Tangi Nah, tole, turunmu miring lah, kayak gitu kan? nah
Hanya saja kalau misalnya respon orang tua kok seperti itu, ya Hmm. coba yakinkan lah. Gitu. Sekarang itu dunia sangat-sangatlah dekat, sempit gitu. Dimanapun kita berada itu bisa eh, komunikasi dengan jalur apapun gitu. Sih, betul. Jadi kabar orang tua ataupun keadaan orang tua itu bisa kita tanyakan, kita bisa monitor tuh setiap waktu gitu bahkan gitu. Jadi kalau misalnya jauh, wah nggak bisa anu, nggak bisa nengokin atau nggak bisa nanya-nanya kabar, itu bisa ditackle lah alasan-alasan seperti itu. Kemudian bisa tuh tambahin alasan-alasan mengenai eh, ya itu alasan ya entah pengembangan diri ataupun wawasan gitu. Hmm. Ya plus-plusnya apa sih ketika di sana gitu. Atau belajar di dunia sana tidak Hmm. hanya soal belajar eh, ilmu tertentu tapi juga eh, wawasan 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 nasionalisme, wawasan apa pengetahuan dari negara lain Hmm. melalui teman-teman yang kita temui nantinya ketika di sana gitu. Artinya kita menjadi lebih dewasa dan punya perspektif yang dari berbagai sisi ketika melihat satu masalah itu. Itu aku alami sendiri karena misalnya dalam konteks eh, misalnya keagamaan di Indonesia masih eh, masih ribut NU Muhammadiyah, NU Muhammadiyah, NU Muhammadiyah. Gitu. Hmm. Tapi ketika ketika di luar negeri, wah nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, gitu. Lebih beragam lagi. Gitu. Tapi kan kita tidak kemudian kita menyalahkan si A, si B karena melakukan hal yang tidak sama dengan kita. Tapi Hmm. bagaimana eh, pandangan kita itu dibalik. Mindsetnya adalah bukan menyalahkan, tapi bagaimana toleransi, bagaimana menghargai eh, apa yang mereka lakukan, apa yang sudah menjadi keyakinan dan apa yang menjadi nilai bagi mereka. Jadi mindsetnya akan berubah seperti itu. Jadi lebih dewasa untuk melihat sesuatu. Itu. Udah nih, tadi izin orang tua sudah ya. Kalau mereka merasa teryakini dengan itu, Hmm. nah ya harapannya bisa berubah. Mereka, oh ya udah nggak apa-apa. Hmm. Nah, kalau sudah, maka persiapkan dari jauh-jauh diri kita. Misalnya eh, organisasi ataupun teman-teman yang di apa eksak eksak misalnya eh, kalau ada kesempatan untuk gabung di penelitian dosen ataupun gabung sebagai asisten lab gitu, carilah kesempatan-kesempatan itu. Kemudian kalau misalnya ada pengalaman apa kesempatan untuk lomba gitu, sok atau Lombanya itu sesuatu yang berhubungan sama passion atau yang berhubungan dengan sesuatu yang nantinya kita tertarik untuk ikut studinya itu. yes 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 Yang ya link. ya apalagi untuk beasiswa ya kadang mereka mencari orang yang punya prestasi juga tidak hanya IPK-nya 4 tapi eh, what you are IPK-nya masa 4 Thomas. iya kadang kan you have this 4.0 IPK but you have no other Oke, ya ya activities ya. outside academic gitu. Nah, kadang mereka nyari yang Eh, lebih dari IPK. tapi kalau dari sisi IPK-nya ada syarat minimalnya nggak? Kadang ada Ada yang di tempatmu sekarang ini ada nggak? ini nggak ada sih, Nggak ada, aman. nggak ada. Terus habis itu. Kami titik beratkan pada pengalaman begitu. Udah itu organisasi. eh, Kalau untuk beasiswa ya, beasiswa ya organisasi kegiatan eh, bersama dengan dosen misalnya penelitian, gabung di penelitian gitu. Itu aku akui sangat it does work gitu. Karena ketika S2 pun buat beasiswa S2 yang banyak aku ceritain tuh itu. Hmm.
aku dulu pernah gabung di apa di lab sebagai asisten. Habis itu aku melakukan ini, melakukan itu. Aku punya pengalaman dengan alat ini, ataupun aku punya pengalaman bantuin dosen di proyek yang berhubungan dengan A, B, C, D gitu. Itu yang aku Kalau juga cerita. pengalamannya di bidang profesional, di bidang profesional, maksudku gini, mungkin dia kerja di sesuatu yang berhubungan sama itu, tapi dia dibayar gitu, bisa nggak dimasukkan jadi Ya, salah satu prestasi juga bahwa tapi di situ bisa, dia juga aktif nge-lab juga, bla bla bla, and so on gitu, itu juga bisa bisa, dimasukkan. bisa. Aku punya teman, eh, beliau S2-nya LPDB, Hmm, fokusnya development studies. hmm, Tapi S1-nya itu agama, hmm, gitu. Nah, gimana tuh bisa diterima, gitu? hmm, Karena beliau punya pengalaman bekerja di memang di bidang development, gitu. Banyak berhubungan dengan masyarakat, gitu. hmm, Banyak apa dengan NGO. Jadi eh, walaupun S1-nya misalnya A, karena punya pengalaman B, akhirnya bisa keterima beasiswa eh, tertentu hmm, dengan jurusan B. hmm, Itu hmm. sangat bisa. Itu. Jadi pengalaman profesional kita dibayar karena bekerja dengan siapa gitu, ya itu bisa juga. Itu yang harus dibangun sih. Hmm. Jadi pengalaman-pengalaman ataupun skill-skill apa yang Untuk dari syarat administrasinya ada yang ribet kah atau sulit kah? dari syarat administrasi. Nah, ini aku harus bilang bahasa Inggris itu adalah syarat utama. Gerbang eh, kemana-mana. Aku ingat betul dulu sebelum lulus, Hmm, aku ngemail satu profesor di eh, Australia. hmm, Ya, tipikal inilah aku pengen apa ngambil master. Aku pengen kamu jadi supervisorku. Aku pengen ini gitu. Jawaban beliau apa? apa? Untuk di sini kamu harus punya IELTS yang bagus gitu. Hmm, Ya, that's a great idea, but gitu. Dia bilang gitu, literally bilang gitu. hmm. Punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus minimal sekian. Wah, iya. Dan ketika Tapi padahal kamu emailnya meminta sesuatu yang lain, tapi responnya cuma ngebahas bahasa Inggrisnya aja. betul, Hah, iya. berarti emailmu nggak efektif berarti. Eh, beliau mengapresiasi ya itu tipikal respon kalau kita ini sih biasanya tipikal respon Hmm, seorang profesor ketika ada orang approach beliau gitu soal ide penelitian atau pengen beliau jadi anu, oh ya, eh, aku apresiasi apa interestmu untuk hmm, kerja sama aku, nggak apa-apa gitu. Intinya gitu. Tapi itu syaratnya harus punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus gitu. Dan ketika daftar-daftar beasiswa, hampir semuanya itu minta IELTS sekian, 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 enam setengah, enam setengah, enam setengah. hmm, Lah, kita udah punya IPK 4 misalnya. Pengalaman organisasi banyak, hmm, pengalaman misalnya di lab ataupun di komunitas tertentu banyak. hmm, Eh, tapi mentok di IELTS gitu. hmm. Yo, yo kayak iso. Iya Makanya betul. dulu kemudian aku harus ke Paris gitu. Hmm, Karena di sana katanya intensif, terus aku bisa belajar eh, dengan lingkungan yang mendukung. hmm, Semua itu ingin belajar bahasa Inggris, jadi tidak ada yang namanya malu gitu untuk ngomong bahasa Inggris sesama teman gitu misalnya. hmm. Itu eh, yang salah satu alasanku juga harus ke Paris itu dulu gitu. Karena wah semua syarat tuh bahasa Inggris semua. Waduh, ya walaupun aku punya pengalaman tertentu cukup lah gitu.
Dari syarat administrasi yang berbau dengan bahasa Inggris selain IELTS-nya yang ribet, yang mungkin kamu butuh waktu untuk mengkonker itu, apa? Bikin isinya semalam jadi Ya, kan? nggak bisa, Oh, nggak bisa. nggak bisa. Hampir semua itu butuh isi, Hmm, butuh isi. Eh, pengalaman sebelumnya, apa yang kamu lakukan saat ini dan pengen ke depan apa itu nggak bisa dalam semalam. oke. Nggak bisa dalam semalam. Aku ingat betul waktu itu aku daftar. Oh ya, satu lagi AS. Hmm. Aku ngisi form, mereka udah punya template, tinggal ngisi gitu. Aku butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Iya, iya. 2 sampai 3 bulan penutupan rekrutmennya ditutup dong Mas. Ya, Registrasinya maksudnya aku tahu, oh ini mentok gitu tutupnya ya. April gitu. Tutupnya April. AS. Kalau kuliah di sana tuh tipenya gimana? Sama kayak ini ya, dikasih literasi, dikasih apa namanya, dikasih referensi dulu, ini nanti yang akan kita bahas gitu. Kamu dikasih beberapa list dulu, terus kamu pelajari dulu di kelas tinggal diskusi gitu. Betul. Jadi nggak ada ini, masih tetap ada penyampaian materi nggak, lecture, short lecture gitu dari lecturer gitu. Masih, masih, Terus habis itu masih. lebih ke diskusi gitu ya. Betul. Jadi mereka kirim paper gitu, ini yang harus dibaca. Dadadadadadada. Hmm. Terus di kelas, eh, gimana menurutmu? Kalau kosong gimana? Izin lah. Oh, telah gitu ya. tapi tapi hampir semuanya ketika seperti itu berarti langsung interaktif, langsung ngobrol panjang gitu. Selalu ada respon ya. Ada nggak Iya, momen momen di mana kamu nggak well prepared, terus habis itu kamu dikasih beberapa itu referensinya terus nggak kamu baca gitu? Ada? Nggak ada. Aman sih selama ini ya. sih, Selalu aman, ada waktu ya. aman. Ada waktu karena kita mengalokasikannya. Iya sih betul. Iya, Dan kalau karena ya karena memang udah diniatin enak aja kita udah nunggunya lama, masa iya mau di nggak beneran. saya nggak well prepared. Kita tadi sampai mana? Atau share beberapa poin tertentu deh yang paling penting tuh kayaknya apa kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang mungkin mau nyusul Mas Hendra gitu. Semua lo pasti ketemu sama bukan ketemu deh. Kamu pasti apa namanya? Member-member Deki pasti kepengennya aku dulu gimana sih, astagfirullahaladzim, member-member Deki pasti kepengen nyusul lah bagaimanapun juga, sama kayak Mas Hendra dulu perjuangannya, lo kan tahu sendiri udah ngalamin berjuangnya kayak gini Hmm, gitu, kadang-kadang juga ya, ketemu titik di mana meskipun dibilang sekarang internet tuh banyak, kamu bisa dapat informasi semuanya, justru saking banyaknya lo nggak tahu yang mana yang harus diteliti kan. betul, Itu betul kan? betul. Nah kayak gitu ya, gitu gimana? Eh, ini sih karena saking banyak informasi, kita Hmm. jadi punya banyak pilihan. Hmm. Nah, kita tinggal shortlisted. Hmm. Artinya, misalnya, oke, peternakan. Kira-kira peternakan bisa belajar di mana ya? Hmm. Ya di semua, hampir di semua benua itu bisa belajar peternakan. Hmm. Tapi kan kita pengennya kemana gitu kan. Bisa Hmm. kok di Jepang bisa, di Hmm. Malaysia bisa, di Vietnam bisa, Filipina bisa, Hmm. di Korea bisa, di Eropa, di Jerman bisa, di mana-mana bisa, di US bisa, Hmm. nah, ini Latin Amerika bisa. Nah, habis itu kan tinggal eh, dikerucutkan lagi set kemana? Oh, ke US atau ke Europe atau Hmm. ke Jepang. Hmm. Nah, kalau sudah dikerucutkan nih, set set set. Nah, tinggal beasiswanya apa dari sana set. Oh, Jepang ada Max, ada Hmm. Impact, Hmm. ada ya itu yang Monbuka Gakuso itu misalnya. Hmm. Oh, ke Eropa, aku pengen ke Jepang itu berarti. Aku Hmm. pengen ke Eropa. Tapi Eropanya kemana ya? Misalnya Belanda. Oh, Belanda. Oke, oh ada nih Stonet misalnya. Oh, di Jerman oh ada nih DAAD. Misalnya. Oh, berarti kerucut lagi kan set 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 gitu. DAAD. Eh, tapi bisa nggak ya yang semuanya bisa cover gitu? Ada nih misalnya ada LPDP. Oh, LPDP bisa semua. Tapi kan dia ada list kan, univ apa aja yang bisa dipilih gitu. Oh, Hmm. ada nggak dari negara-negara itu Jepang masuk nggak univ yang pengen aku masukin? Oh, Europe ada nggak Belanda sama Jerman yang masuk list LPDP? Oh,
US ada nggak ini univ masuk list nggak ini gitu gitu. Oh ternyata ada ya, tinggal kerucutin. eh Habis itu syaratnya apa dari masing-masing ini, deadline-nya kapan. Apa yang Hmm. aku lakukan dulu adalah aku bikin Excel file. Hmm. Aku bikin Wajib Excel itu file, kayaknya ya. Terus? Excel file. Nah, ini praktikal banget sih. Excel file. Di Hmm. sini nama beasiswanya apa, Hmm. syaratnya apa, deadline-nya kapan. Hmm. Terus aku bikin note buat aku sendiri. Aku harus harus apa. Hmm. Habis itu aku bikin sheet lagi, Hmm. kalender. Kalender buat aku sendiri gitu. Hmm. Karena karena masing-masing deadline-nya kan beda-beda. Oh, misalnya Stunet biasanya bulan Maret. Oh, bulan Maret berarti aku harus siapin Berkas. isinya kapan. Hmm. Oh, Maret tuh berarti ada juga AAS. Wah, berarti aku double double job nih, double task buat eh, nyiapin apa? Isi juga Isinya. buat si AAS. Aku Hmm. bikin itu tuh. Hmm. Nah, minimal aku harus submit itu seminggu sebelum deadline. Karena Hmm. biasanya kan server down, mesti. Hmm. Hmm. Apalagi apa eh, beasiswa-beasiswa yang eh, pendaftarnya banyak gitu. Hmm. Deadline semua. Misalnya, wah seharian itu ketika deadline biasanya itu server down. Nah, jadi aku di situ, oh berarti seminggu sebelum itu harus kirim. Contohnya dulu aku DAD, DAD posku itu harus Hmm. kirim. Jadi berkas yang apa udah aku kumpulin itu ya mulai dari fotokopi apa ijazah, apa terus IC, Hmm. form segala macam itu harus aku kirim lewat pos. Hmm. Deadline-nya itu bulan September tanggal 15. Hmm. Nah, aku tulis tuh di Excel itu di kalender tuh. Aku harus submit itu maksimal itu seminggu sebelum deadline. Berarti tanggal 7 atau tanggal 8. Hmm. Aku end up submitnya tanggal 6. Karena kan apa butuh waktu kan dikirim dari Indonesia ke Jerman. Hmm. Butuh waktu kan nggak tahu shippingnya bermasalah atau apa. Karena mereka bilang di tanggal ini dokumennya harus sudah diterima. Hmm. Ya gitu. Jadi semuanya aku list ada berapa ya dulu. Possible beasiswa itu aku list gitu. Aku checklist semuanya. Set, 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 udah tinggal apa. Itu juga aku lakukan hal yang sama ketika eh, cari yang buat PhD. Aku list Hmm. juga semua, oh, institusinya apa, Hmm. eh, profesornya siapa, Hmm. yang calon membimbingnya siapa, Hmm. fokusnya apa, deadline-nya kapan, status saat ini apa gitu. Ya, apakah Hmm. masih masih preparation atau udah submitted atau udah interview Hmm. atau failed itu aku Hmm. tulis semua. Hmm. Jadi kita bisa nge-track sejauh mana kita sudah mempersiapkan ke sana. Itu praktikal Hmm. dan itu aku lakuin. Hmm. Benar, benar, benar. Kita hampir semuanya harus gitu ya, Maya. Kalau nggak, biasanya suka lupa atau miss-miss gitu. Ya, dan yang paling penting adalah kita harus ngeset sampai kapan kita harus mencoba. Apakah selama 4 tahun kita harus menunggu terus? Enggak. Kalau Hmm. aku ngeset diriku, oke, cari beasiswa sampai selesai itu dulu hampir putus asa ya karena nggak dapat-dapat ya. Hmm. Eh Berapa lama? 2 tahun, Berapa tahun? 2 tahun setengah Pak ya. Ya setahun setengah nggak dapat. Mimpiku aku simpen dulu deh buat sekolah. Aku nyambut gawe gitu. Hmm. Tapi, Tapi ternyata sebelum itu waktu yang aku set selesai, ternyata ada lampu hijau dari DAD Sangkul. Berarti ya udah berarti eh, Allah masih mengizinkanku untuk lanjut gitu di tahun-tahun itu. Sama juga waktu PhD 20 20 lamaran tuh aduh, sampai aku bilang ke kita istriku, "Ki piye ya? Aku gak entuk-entuk
aku ngeset kalau sampai bulan bulan Februari ini adalah bulan terakhir aku apply. Gitu. Ternyata ada bulan Februari itu ada dua deadline. Buat ke Norway itu ada dua, di Nord University sama NMBU, Norwegian University of Life Sciences. Aku stop di situ. Set. Ya udah, aku karena kan dua 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 jalur ya, ya PhD position apply apply terus, kerjaan juga apply apply terus. Nah untuk yang buat PhD, buat S3, aku tetap sampai Februari. Aku lihat apa yang buat kerjaan gimana. Kalau sampai Februari nggak ada, ternyata itu Allah masih mengizinkan lagi untuk lanjut gitu. Di bulan eh, Maret Hmm. dapat deh itu offer. Maret atau April ya dapat offer. Buat wawancara kapan gitu. Iya, Perjuangannya yang panjang, tapi memang memang harus itu nih. Tapi kalau menurutku, kalau awal-awal tuh setiap orang pasti kadang-kadang ada sisi underestimate diri sendiri, pantas nggak sih gitu. Tapi tetap bermimpi aja. Tapi dengan apply terus gagal, nyusun lagi itu sebenarnya meningkatkan kualitas kita sendiri, betul nggak sih? Jadi secara otomatis iya, belajarnya banyak banget. Justru itu kayaknya yang bikin kita pantas gitu. Kalau menurutku dari situ mm-mm. prosesnya yang paling cakep ya. Itu ada dua dua poin. Satu, Ah, kita nggak usah deh jadi juri diri kita sendiri. Aku nggak pantas deh, kayaknya. Aku nggak iya pantas. betul betul betul. Nggak usah jadi juri kita diri diri kita sendiri. Ah, Yang kedua adalah itu dari kegagalan ternyata kita belajar. hmm, Belajar, oh aku lihat lagi deh essay yang kemarin aku lihat deh set set. Oh hmm, ternyata aku kurang ini. Diperbaiki lagi kan. hmm. Oh ternyata waktu essay di Stunet tuh aku ngomongnya gini. Berarti waktu essay ini ketika aku ngomongin soal apa pengalaman masa lalu aku harusnya gini gini gini. Aku belajar dari situ. Dari kegagalan itu. Kalau untuk isai dari satu beasiswa ke beasiswa lain, kurang lebihnya isinya kan sebenarnya sama ya kan. Tapi penyampaiannya beda. Itu penyampaiannya, gimana? Penyampaiannya beda kan? Tetap disesuaikan dengan apa namanya visi misi dari beasiswa itu sendiri gitu kan ya. Tapi kurang lebihnya Hmm. sebenarnya semuanya sama. Ya kurang lebihnya sama seputar masa lalu, gimana kamu menyelesaikan masalah. Eh, Mm-mm. kayak misalnya AAS gitu, ada pertanyaan di mana kita harus kasih kamu punya masalah apa dulu, terus bagaimana kamu menyelesaikannya, Hmm. berikan contoh konkret gitu. Ya ini kan eh, kamu udah melakukannya, gitu. Tinggal gimana nulisnya. Oke, oke. Iya, basically sama kok isinya mah. Iya, bedanya cuman mereka punya form gitu. Chevening punya form sendiri, Hmm. AS punya form sendiri. Ya, Hmm. basically isinya sama. Dari tadi aku terus yang nanya, kalau kamu sendiri misalnya, dari kamu sendiri yang pengen kamu share ke teman-teman yang lagi berjuang itu apa coba? Supaya mereka nanti biar kita semuanya berharapnya mereka lebih cepat lah gitu, biar mereka lebih ini, barangkali ada jalan-jalan tertentu gitu yang mau dikasihkan. Lo harusnya gini nih gitu. Ada nggak sih? Atau memang semuanya harus berproses kali ya? Semuanya harus berproses kayaknya, Ah, ya. menurutku sih. Ya. Hmm. Dan ada titik di mana putus asa tuh, merasa putus asa, nggak berhasil berhasil itu pasti ada. Iya sih. Itu masing-masing karena ada juga temanku yang baru sekali daftar tuh diterima. Gitu. Ada Masih juga malas ya. Hmm. ah, masih Kadang-kadang lolos. iya benar-benar sih ada. Justru malah mereka ragu sendiri kok bisa lolos gitu. Kadang-kadang ada yang gitu juga. Iya, betul. Iya benar-benar. Memang jalannya masing-masing ya. Jalannya masing-masing. Terus harapan ke depannya nih, habis ini rencananya nih, habis selesai studi, mau tetap stay di sana atau mau gimana rencananya Mas Hendra? eh aku untuk saat ini masih gimana caranya selesai sih. Eh, apa ya misalnya ini 100% nih, 100% kapasiti untuk mikir.
Hmm. Nah, 75 ini masih untuk gimana caranya sekarang eh, Bisa. selesai dengan amanah saat ini. Nah, 25% ke depan paling aku juga balik ke Indonesia. Entah di institusi penelitian ataupun di perguruan tinggi. Karena ini aku sampaikan juga ketika wawancara beasiswa ataupun wawancara PhD gitu. Hmm. Aku akademik banget gitu orangnya. Jadi aku senang melakukan hal yang berbau sesuatu yang detail itu penelitian, Hmm. terus ketemu dengan mahasiswa pengajaran education gitu, Hmm. terus ketemu dengan peternak, Hmm. sharing knowledge gitu. Aku tuh senang gitu. Jadi arahnya ke sana. Jadi mungkin balik. Insya Allah. Walaupun baliknya entah kapan karena setelah S3 kan misalnya ada apa kesempatan postdoc gitu. Aku bakal ambil mungkin postdoc gitu. But endpointnya tetap di IND. Gitu. Oke, oke, oke. Cakep, 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 Ya, cakep. Mau gitu. sharing apa lagi nih? Tinggal berapa menit? Apanya? Oh, masih 15. Mau sharing apa lagi, Mas Endra? Ah, apa ya? Sering diajak teman-teman untuk sharing-sharing beginian juga? Iya, sering. Tapi dulu waktu S2. Kalau ini kan baru berangkat. Hmm. Ini belum. Oke. Dulu kalau misalnya pas waktu sharing-sharing S2 tuh, apa pertanyaan yang menurutku penting banget, terus habis kamu inget itu, terus itu biasanya penting gitu juga gitu buat teman-teman tahu, Mas Endra? Apa? Bahasa Inggris. Tetap bahasa Penting. Inggris seputarannya. Tetap Itu seputaran. powernya ya. Ah, ah, buka pintu lah. Hmm. Itu jadi apa ya? Palang pertama sih ketika daftar. Iya, semua informasi juga berbahasa Inggris. Ya, semua. Persyaratan semua juga bahasa Inggris. Essay Ya, dan semisal juga bahasa Inggris. betul. eh kita kan S2-nya di Australia. Itu di Australia. Hmm. Itu merasa ketika bahasa Inggrisnya nggak bagus tuh kayak Australia kan ya English speaking country. Hmm. Nah, jadi orang lokal tuh ya pasti bahasa Inggrisnya tuh bagus banget. Jadi ketika kita eh, di lingkungan yang English speaking country, bahasa Inggrisnya mereka bagus-bagus, kita kadang merasa, eh, aku elek banget ya bahasa Inggrisku. Walaupun mungkin IELTS-nya 6,5 gitu. Hmm. Tapi untuk soft skill itu merasa merasa jauh. Oke, oke. Kalau untuk dipakai studinya sendiri, sebenarnya tingkat toleransinya juga pasti ada ya. Kayak kan multikultural di sana secara otomatis ketika komunikasi bahasa Inggrisnya sang profesor atau sang dosen juga agak sedikit diturunkan gitu karena mau Ya, menerangkan juga. Jadi itu sebenarnya mempermudah kita juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau pas ketemu orang lokal nggak bisa dipungkiri mereka ngomong ya ngomong aja gitu. Itu yang bikin ya. kadang-kadang kurang ini. Itu yang aku lihat di negara yang memang bahasa Inggris bukan negara eh, bahasa Inggris bukan bahasa utama. Kayak misalnya di Eropa kan bahasa Inggris kan bukan bahasa utama. Hmm. Jadi eh, bahasa Inggris kayak maklum aja gitu. Misalnya baru datang terus bahasa Inggrisnya masih jelek gitu. Hmm. Maklum aja gitu. Karena mereka juga mereka ini maksudku adalah para senior-senior ini, dosen-dosen ini, Hmm. karena mereka anggap juga bahasa Inggris ya bukan bahasa utama mereka. Jadi ketika aku menghadapi mahasiswa yang bahasa Inggris bukan bahasa eh, apa ibu mereka Hmm. dan jelek gitu, ya Hmm. jelek, artinya nggak jelek-jelek amat ya, Hmm. itu masih dimaklumi Oke. gitu. Itu tadi ceritanya banyak. Ceritain yang seru-seru dong sekarang apa Mas Hendra sebagai penutupnya Mas Hendra. Aduh, seru-seru Apa ya. yang paling serunya? Ini Sebelum seru. bahas yang seru-seru aku potong dulu dikit boleh nggak? Kan kamu udah ngalami titik di mana kamu tinggal di sana dengan environment yang sangat support, yang sangat apa ya?
yang sangat cakep lah gitu ya. Nah, ketika kembali ke Indonesia, kita nggak bisa mungkirin lingkungan, cara orang respect, memandang culture-nya jauh berbeda. Itu kan ada perubahan shocking culture lagi kan. Terus habis itu lo Ya, balik lagi ke sini kayak gitu. Nanti someday balik lagi ke Indonesia, itu kira-kira gimana caranya kamu menempatkan dan memposisikan diri? Apakah menurutmu itu sebenarnya sesuatu yang pasti ketemu titik nggak nyaman, betul nggak sih? Itu gimana cara lo ngatasin itu dulu? Atau udahlah, gua kayaknya tinggal di sini aja deh gitu. aku tuh Jawa banget. Oke. Intinya eh, Jawa banget dalam artian aku tuh senang ketemu orang terus ngobrol sama orang baru, Hmm. sosialisasi. Jadi justru ketika ke sini aku shock, tapi ketika balik atau mungkin ketemu dengan orang Indo, itu aku biasa aja. Gitu. Gitu. Mm-mm. Jadi aku tetap kemana-mana tuh masih nggak tahu ya, ini cuman aku doang. Aku masih membawa Jawaku gitu, Jawaku yang excited ketemu orang, habis itu aku Hmm. cerita apa gitu. Jadi kalau balik ke Indo, ya aku tidak merasa aku harus adaptasi lagi gitu. Oke, oke, oke. Wah, ini rumahku segimanapun lingkungan apa ya eh, developing countries yang begitu-begitu, enggak, Hah? aku masih seperti itu. Aku yang merasa di rumah dimanapun kalau di Indo. Nah, kalau di sini ya, misalnya sekarang nih, Norway itu penduduknya 7 juta, negara Hmm. itu sebegitu gede. Nah, di sini tinggal di rodok desa gitu, jarang banget ketemu Hmm. orang apa sekitar gitu. Ya aku yang Jawa gini, ya aku merasa wong ki gak serawung-serawung ki gak udah metu apa piye toh ngeten. Iya, jadi kita pengen apa Sosialisasi, sorry bersosial. bersosialisasi tapi lingkungannya tidak mendukung gitu. Hmm. Akhirnya mencari apa solusi-solusi yang lain, misalnya ke, ke keramaian ataupun di kampus ketemu banyak orang. Ketika ada meeting-meeting apa atau kelas itu mencoba untuk berbaur dengan semua orang. Hmm. Iya, gitu. Kembali ke pertanyaan yang tadi, hal yang paling seru dari seorang Hendra atas perjalanannya selama S2 di AAD dan yang kali ini yang masih berjalan 2 bulan, apa coba? Seru apa ya? Yang seru itu aku nggak suka winter. Kenapa emang? Nah, dulu kan excited tuh, wah winter ada snow Nah, putih-putih gitu, nah, esrut di mana-mana. Gitu. nah. Kayaknya seru tuh, itu cuman terjadi di hari pertama ternyata. Kenapa? Lebihnya, Badan ya nggak ini? Allah ya Robi, kalau mau keluar itu harus pakai sepatu, jaketnya harus double, harus Nah, pakai teman. nah. Wah, kemana-mana tuh ribet gitu. Hmm. Iya, jadi kalau misalnya ada posting orang snow ya gitu, oh, lihat snow gitu. Terus, wah, oh, winter bagus itu, snow. Gitu. Ya Allah, lu belum merasakan nih snow winter, gak enak. Lah, tapi kan orang itu merasa bagus dan tertarik itu dari sesuatu yang mereka nggak pernah experience atau nggak mereka miliki, Mas. Jadinya tetap Ya, bagus aja sama kayak kamu tadi. Ternyata setelah dapat gini doang gitu. ya, gini dong. Bukan gini doang sih, tapi ada banyak hal lagi yang muncul setelahnya. Iya, serunya apa lagi? Enggak sih, serunya Tapi ketika serutnya gak mau incipi kan? Nggak mau incipin. Ya ini tuh ya ya. pertama kali iya sih tak Oh cibibin. iya kak. Ini Asik banyak tak? tekan orang. Astaga. Iya, pertama kali ya tak cibibin. Ada Tapi rasanya nggak? enggak kayak air biasa sih. Eh, Oke. Cuma enggak aku kasih ini sirup. Jualan. Sirup ini ya, enak. Enggak gitu. Apalagi yang paling seru sebelum kita tutup nih. Kayaknya enggak
ada deh. Gak ada gimana, harusnya adanya banyak lah. Oh, ini perjuangan lu sekian tahun, berarti harusnya banyak. Ini. Kalau ini, nah, euforianya kamu ikut di kelas multicultural dengan bukan multicultural lagi, sangat luar biasa gitu, itu gimana? Apa namanya? Pasti ada sebuah feeling apa gitu. Gimana waktu itu, Mas Indra? Nah, ini penting juga nih. Eh, Siap-siap kalau misalnya ke luar negeri itu siap-siaplah banyak-banyak pengetahuan soal negaramu. Nah, yang banyak kita ceritakan ketika bertemu dengan orang dari dari negara yang berbeda, itu pasti kita harus cerita tentang negaramu. Misalnya Mm-mm. Indonesia ada apa, populasinya berapa, Mm-mm. pulaunya ada berapa, kita sebanyak apa sih, orang Mm-mm. itu kayak mana, Mm-mm. tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi itu apa, Mm-mm. atau mungkin budaya apa yang unik dari Indonesia. Itu penting banget, gitu. Itu penting banget. Nanti akan kelihatan gapnya ketika orang eh, yang apa di sana, misal dari negara apa gitu, cerita buahnya banget tentang negaranya, terus kita Indonesia ya gitu-gitu aja lah Indonesia gitu misalnya. Loh, gimana? Kita tuh ke luar negeri menurutku juga sebagai ambasador gitu tentang Indonesia. Entah itu batik, entah itu tarian, entah itu makanan. Nah, apalagi makanan nih seru. Nah, nanti eh, bakal nemu momen di mana kita harus ada kumpul-kumpul, habis itu kita bawa makanan dari negara-negara. Ayo, nah gak ngerti, piye. Nah, ya bisa tuh dicari di anu. Nah, apa yang aku lakukan dulu itu aku yang paling simpel tuh aku bawa pecel. Nah, pecelku dari Indo. Bawa pecel, simple kan? Simple. Aku cuman beli sayuran-sayuran dari toko Asia, habis itu pecel aku apa? Seduh pakai ini, pakai air hangat, air panas. Udah bawa. Mereka pada senang ternyata. Kalau nggak kadang aku bikin siomay atau apa opor ataupun rendang gitu. Gitu. Latihan tuh kalau yang mau pulang negeri itu. Iya, iya, Biar benar kita benar merasakan benar. taste-nya. Oh, ini makanan Indonesia tuh. Oh, ini orang Indonesia makannya begini tuh. Gitu. Betul, betul. Kalau nggak bisa masak nggak lucu juga ya. Enggak dong, nggak lucu sih. Tinggal itu aja, nasi pecel aja deh, aman itu kayaknya. Ya, Tinggal aman dikirim tuh. ke orang tua. Tipsnya itu, bawa pecel. Oh, bener. Simple. Heeh. Pecel atau Iya, gado-gado ya. heeh, pecel atau gado-gado. Itu Kasih aja sambal korek, Mas Indra. sambal korek. Sambal Ini, korek, tempe penyet. Tempe, tempe di sana susah cari nggak? Harga harga eh, melambung tinggi atau ini? ya, tempe itu kalau dari di sini perjalanannya adalah Indonesia, Belanda ke sini. Hmm. Jadi jarang banget tempe. Nggak ada orang lokal yang bikin di sana. Nggak, nggak ada. Raginya nggak ada. Kan rakinya tinggal dibawa aja dari Indonesia. Ya, nggak tahu ya. Kalau ragi itu kesekian apa enggak di bandara. Oh iya, Ragi. benar-benar. Kiranya nanti heroin. Iya, jangan. Terus masa segede itu, di mood juga beda mas rasanya. Ngeleleng. Aduh. Itu. Jadi secara tidak langsung tuh dengan kita mengenalkan apa yang Indonesia punya itu kecintaan kita terhadap Indonesia itu naik. Betul, betul. Ha. Iya, itu. Apalagi kita minoritas gitu ya, dan itu kayak Betul. sebuah, kita malah merasa, kalau ya itu tadi kayak merasa ambasador itu malah ada sesuatu yang istimewa dari diri kita kayaknya. Iya, Nasionalismenya lebih tinggi ya. iya. Jadi eh, misalnya kita dari negara ya developing countries. Jadi Hmm. bukan lagi melihat developing countries itu poor apa, tapi justru apa yang
unik dari negara kita, Hmm. kemudian kita kenalkan ke orang, kita punya rasa apresiasi yang tinggi terhadap culture itu. Hmm. Justru kalau misalnya kita bisa salah satu alat musiknya atau performance-nya gitu kayaknya lebih menarik gitu ya kalau pas lagi ada event-event gitu bisa itu tampil juga ya. Betul, betul, Memperkenalkan tuh cakep tuh ya. betul. Yes. Bisa nggak lah? Batik Lo bisa nggak? Kali aja lo bisa jaipong gitu. bisa juga bisa. Dulu Bisa. waktu di Jerman ada tuh komunitas buat gamelan. Ah. Mm-mm. Ya, jadi kalau misal ada apa kegiatan-kegiatan kayak gitu bisa Hmm. tari tari apa? Tari saman tuh yang dari Aceh, Hmm. yang biasa di mana-mana orang juga latihan di Oslo ini Hmm. ada komunitasnya Hmm. buat tari saman. Gitu. Aku juga tari saman dulu sambil Bisa. di mana. Ya bisa. Bisanya karena training itu tadi ya, training sebentar ya di sana berarti ya sama teman-teman. Eh, Atau sebelumnya enggak. udah bisa duluan? Waktu S1 tuh aku ikut. Oke, Heeh, oke, oke. ikut tari saman tampil di mana-mana juga dulu. Oh ya kalau gitu nama udah mahir berarti. Ya, ya dulu sekarang udah lupa. Nggak apa-apa sih, kan itu sekali event aja. Kalau udah bisa mah tinggal perform latihan sebentar juga bisa. Pertanyaan terakhir, Ya, kalau lagi di kelas itu kan bagaimanapun juga bahasanya pakai bahasa Inggris untuk pembelajarannya kan. ya, Berapa lama kamu adaptasi sampai oke komunikasi run so well gitu? Seminggu, 2 minggu, enggak berbulan-bulan itu. berbulan-bulan, berapa lama Ya, tuh? karena eh, ini masih building confident dulu. Mesti jadi kendala Nah, itu ya. pasti, Terus terus. pasti itu yang jadi kendala. Walaupun kita vocabnya udah banyak misalnya. Nah, Hmm. tapi ketika berhadapan dengan orang atau mungkin presentasi di halayak umum atau di kelas gitu presentasi. Nah, kalau Kalau lagi vocabnya berhadapan. gugup itu Hmm. hilang, Hmm. vocabnya hilang. Jadi itu Hmm. aku building confident itu Hmm. seberapa kali presentasi gitu masih wah masih amburadul. Walaupun kita udah persiapan udah lama gitu. Hmm. Satu waktu ada ujiannya ujian presentasi, Hmm. ujian presentasi. Nyiapinnya lama kan. Kalau persiapan tuh paling nggak 2 minggu. Jadi buat presentasi doang itu aku latihan segitu. Cuman ketika hari H juga sama. Jadi kayak nervousnya itu naik tiba-tiba set gitu. Hmm. Apalagi menit awal, 3 menit awal, itu kayak hilang semua. Set. Nah, building confidence-nya sampai berapa? 2-3 bulan gitu. Oke. Tapi 2-3 bulan itu berarti sebenarnya nervousnya itu bukan dari nervous bahasa Inggrisnya kan, tapi lebih nervous memang kitanya yang nervous kan. Kalau Ya, dari alat komunikasinya yang dipakai untuk selama berdiskusi juga sama 3 bulan itu atau justru lebih cepat sebenarnya diajak ngomong udah mulai enakan gitu. Karena kan environment-nya beda tuh. Dia udah mulai 24/7 English lah gitu. Nah itu ya. cepat atau tetap sama 3 bulan itu tadi? Ya termasuk yang itu ya. Eh, mungkin beda ya antara conversation dengan orang sama ini presentasi. Hmm, hmm. Presentasi itu nervousnya lebih tinggi. Pasti. Itu bahasa Indonesia aja tinggi, kita aja bisa ngewel ya kan. Ya, conversation nggak terlalu gitu. Oke, waktu. Adaptasinya lebih lebih cepat kalau conversation. Hmm. Kalau untuk dari mendengarkan lecture di kelas sama cepet juga ya, on the spot langsung gitu. Ya, ya, ada soal. Ya udah Oke. deh, terima kasih Ya, banyak. ya, Good luck. Semoga semuanya membawa amin, berkah. Aku juga ya Allah. Amin amin amin, ya amin. rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas Hendra. Sama-sama, sehat selalu. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.